kasih Tuhan, buat saat ini kami telah berkumpul bersama kakak-kakak, bersama teman-teman semuanya. Kami akan memulai ibadah Smiling Kids pada hari ini. Berkati setiap kami ya Bapak, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan telinga kami, agar kami bisa mendengarkan, agar kami bisa memuji nama-Mu, agar kami bisa menyembah nama-Mu dengan segenap hati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami dan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dan Engkau yang selalu memberkati dan Engkau yang selalu menjaga dan melindungi setiap kami dalam berjalannya ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, siap, yes. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar
Yuk, sekarang kita sudah selesai memuji Tuhan, sudah selesai menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saat tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik duduk kembali, dipersilakan duduk. Siapkan hati, siapkan telinga agar bisa mendengarkan firman dengan serius. Yuk, kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah memuji nama-Mu, kami telah bersorak-sorai untuk nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan segala firman-Mu Tuhan. Berkati setiap adik-adik Smiling Kids agar memperhatikan segala firman yang disampaikan oleh kakak-kakak Smiling Kids. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak Smiling Kids biar berkati mereka, apa yang mereka sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan adik-adik Smiling Kids. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap kami agar kami bisa mendengarkan segala firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Smiling Kids, ketemu lagi nih sama Kak Cindy. Kali ini Kak Cindy mau nyampein firman yang bertema Yakub menyembah Tuhan di Betel, yang nantinya akan kita sama-sama bahas ya. Oke, sebelum kita lanjut buat bahas firmannya, Kak Cindy mau ajak adik-adik Smiling Kids buat buka Alkitabnya bersama-sama. Ayat Alkitabnya ada di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Terus ada di ayat pasal 35 ayat 1 sampai 7 dan ayat 27 sampai 29. Wah, kali ini ayatnya panjang sekali ya. Nanti Kak Cindy bantu bacain dari sini, nanti adik-adik menyimak aja ya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ayat 28, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 29, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 30, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Lalu ada di ayat Alkitabnya ada di Kejadian 35 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat di Sikem. Ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat yang keenam, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. 7, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Lalu ayat yang ke-27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ayat 28, adapun umur Ishak 180 tahun. 29, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Oke, saatnya buat Kak Cindy menjelaskan inti firman-Nya ya. Yakub kembali ke Kanaan dengan selamat. Segala janji Allah telah digenapi dan di Sikem Yakub mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan dan di sana ia mengakui Allah Israel adalah Allah. Sekarang Tuhan ingin membawa Yakub kembali ke Betel, tempat Allah menyatakan dirinya kepada Yakub melalui mimpi dan tempat ia bernasar kepada Tuhan. Di Betel ia akan ditetapkan sekali lagi sebagai ahli waris Abraham dan Ishak. Karena Ishak tidak akan lama hidup di bumi
bumi ini, ia akan segera meninggal. Sebelum Yakub berangkat ke Betel, ia memerintahkan keluarganya untuk membuang segala dewa-dewa asing yang masih dipelihara oleh beberapa anggota keluarganya. Sebagai kepala keluarga, tak mungkin Yakub dapat menghadap Allah sebelum semuanya dikuduskan. Ia tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Oleh karenanya, ia mengubur semua dewa-dewa asing itu di bawah sebuah pohon besar dekat Syichem. Sesudah Yakub melakukan semuanya ini, keluarganya dapat menikmati kembali perlindungan Tuhan. Penghuni-penghuni kota dan daerah yang harus dilewati tidak berani mengganggu rombongan mereka, walaupun mungkin mereka telah mendengar peristiwa mengenai Dina dan apa yang telah dilakukan oleh kakak-kakak Dina terhadap semua laki-laki di Syichem. Kejadian 34 menjelaskan bahwa 12 tahun setelah Yakub kembali ke Kanaan, Ishak meninggal dunia. Esau dan Yakub bersama-sama menguburkannya dengan damai. Adik-adik tentu ingat ketika Yakub dan keluarganya meninggalkan rumah Laban, Rahel sempat membawa berhala milik Laban. Tahukah adik-adik bahwa Allah membenci berhala dan penyembahan berhala? Allah juga membenci berhala yang dipegang Rahel. Allah tidak menghendaki kita memelihara berhala di rumah kita dan beribadah kepadanya. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita membenci berhala juga. Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dialah yang melindungi kita, Ia menghendaki kita untuk mengasihaninya dan hanya beribadah kepadanya saja. Hari ini kita akan mendengar lebih banyak cerita dan membahas lebih dalam tentang apa yang terjadi berhala yang dibawa oleh Rahel. Oke, orang-orang Syichem sangat terkejut ketika melihat Yakub beserta rombongannya berkemah di pinggiran kota. Rombongan Yakub tinggal di dalam tenda-tenda, sepertinya mereka tidak akan tinggal lama di tempat itu. Tetapi mereka telah membeli tanah di mana mereka mendirikan tenda-tenda. Ketika segerombolan anak-anak mendekati tenda Yakub dan mencoba untuk mengintipnya, mereka melihat apa yang belum pernah mereka lihat di kota mereka. Mereka melihat sebuah mezbah yang terdiri dari batu-batu yang kasar dan atasnya diletakkan sebuah batu pipi yang sangat besar dan kelihatannya menjadi seperti sebuah meja. Tetapi mereka tidak melihat sebuah berhala ataupun simbol-simbol yang lain, hanya tumpukan batu-batu saja. Untuk apa batu-batu itu didirikan ya kira-kira adik-adik? Yakub menamai altar tersebut adalah Allah Israel adalah Allah. Dengan nama itu, Yakub bermaksud untuk menyatakan bahwa Allahnya adalah satu-satunya Allah, Allah Israel. Tetapi akankah Yakub tetap tinggal di Syichem? Bukankah dia telah berjanji untuk pergi ke Betel? Apakah dia tidak mau pulang dan bertemu kepada ayahnya? Pada suatu malam, Yakub terbangun dari tidurnya. Ia mendengar sebuah suara memanggilnya, "Yakub, Yakub." Terus dijawab sama Yakub, "Ya Tuhan." Terus Tuhan berbicara kepada Yakub nih, "Pergilah ke Betel dan tinggallah di sana. Dirikanlah sebuah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan dirinya kepadamu dulu ketika kamu lari dari apamu Esau." Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Yakub. Sesudah ia mendengar suara Allah, hatinya sangat menjadi tenang. Benar, dia akan kembali ke Betel sebagaimana ia telah berjanji kepada Allah untuk mendirikan mezbah baginya. Betel akan menjadi tempat di mana orang menyembah Allah. Lalu, namun sebelum mereka melangkah ke Betel, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Yakub tahu bahwa Allah adalah kudus adanya. Ia satu-satunya Allah dan tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Dia. Allah yang hidup hanya bagi mereka yang mempunyai hati yang murni dan tangan yang bersih yang diperbolehkan datang berdoa dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Yakub ingat bahwa Rahel pernah mencuri patung dewa ayahnya. Patung itu masih terdapat dalam kemah Rahel ternyata. Pasti ada orang lain dalam keluarga Yakub yang membawa berhala-berhala dari Haran. Tuhan Allah membenci berhala-berhala dan jimat yang menghalangi keluarga Yakub untuk datang ke hadapan Allah untuk berdoa padanya dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Pada malam berikutnya, Yakub mengumpulkan segenap kaum keluarganya, Leah dan Rahel beserta semua anak-anak mereka dan segenap pelayan-pelayan mereka. Setelah semuanya berkumpul, Yakub mulai berbicara. Kata Yakub, "Perhatikanlah kata-kataku. Kalian semua akan segera berangkat dari sini menuju ke Betel, tempat di mana saya beristirahat pertama kali setelah saya melarikan diri dari kakak saya, yaitu
Esau. Tuhan berbicara pada waktu itu. Di situ saya akan mendirikan mezbah bagi Allah yang telah menolong saya pada waktu saya sangat susah. Saya pernah berjanji akan membuat tempat ibadah kepada Allah kalau saya sudah kembali dengan selamat. Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak menghendaki adanya Allah-Allah asing di tengah-tengah kita. Ia membenci berhala-berhala dan tidak akan memberkati keluarga kita jika kita masih menyimpan semuanya itu dalam kemah kita. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat, mari kita membuang semua Allah-Allah asing, berhala-berhala, dan semua jimat yang kita pikir dapat melindungi kita. Kalian tidak memerlukan semuanya itu lagi. Tuhan Allah sanggup melindungi kita sebagaimana yang kita lihat. Bawalah semua berhalamu padaku, saya akan menguburkan semuanya di bawah pohon besar itu. Kalian juga harus membersihkan diri kalian dan mengganti pakaian kalian sebelum kita pergi ke Betel. Jadi sebelum pergi ke Betel, Betel itu adalah tempat kudus, tempat di mana menyembah Allah, tempat di mana kita berdoa kepada Allah. Jadi tidak boleh ada berhala-berhala atau dewa-dewa asing yang mengikuti kita. Jadi kita harus yang namanya membersihkan semuanya. Apa yang dikatakan Yakub tadi telah mau dikubur di bawah pohon besar agar semua berhala itu dibuang dari hadapan semua masyarakat yang akan pergi ke Betel. Jadi gitu. Keluarga Yakub mengerti. Mereka kembali ke kemah untuk mengambil semua benda yang mereka telah bawa dari Haran yang digunakan untuk melindungi mereka. Rahel membawa berhala yang telah dicurinya dari rumah ayahnya. Wanita-wanita itu juga melepaskan semua anting-anting emas yang dianggap sebagai benda berhala dan membawa semuanya itu kepada Yakub. Yakub kemudian menggali sebuah lubang besar di bawah pohon besar dan dia menguburkan semua benda itu bersama-sama ke dalam tanah di bawah pohon besar tersebut. Pada hari berikutnya, semua anggota keluarga Yakub mandi dan mengganti pakaian mereka. Mereka merasa lebih bersih setelah mereka membuang semua berhala mereka. Sekarang mereka ingin badan dan pakaian mereka bersih juga. Allah adalah yang Maha Kudus. Sekarang mereka dapat menyembahnya dengan segenap hati tanpa ada rasa khawatir dan takut. Takut bahwa kita masih menyimpan berhala, tapi kita tidak penting untuk berdoa kepada Allah. Maka dari itu, sebelum kita menyembah, sebelum kita berdoa sama Tuhan, sebelum dengan segenap hati kita untuk menyembah kepada Tuhan, kita harus membersihkan hati kita harus membersihkan segalanya. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Allah tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Allah akan selalu memberikan berkat yang berkelimpahan buat anak-anaknya yang percaya dan yakin dengan segenap hati berdoa sama Tuhan. Oke, setelah itu pada hari itu juga semua kemah-kemah dibongkar, ternak-ternak digiring bersama-sama. Yakub dan keluarganya meninggalkan Sikem dan pergi ke Betel. Mereka begitu bersemangat untuk melihat tempat di mana Tuhan telah berbicara kepada ayah mereka melalui sebuah mimpi yang indah. Di desa-desa yang mereka lewati, orang-orang berdiri di pinggir jalan melihat rombongan yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang mengganggu. Mereka tahu bahwa Allah yang melindungi rombongan yang melewati tempat mereka. Akhirnya mereka semua sampai di Betel. Tugu batu yang pernah didirikan Yakub masih berdiri di sana dengan sangat kokohnya. Yakub memakai batu-batu untuk mendirikan sebuah mezbah. Lalu sekali lagi, ia menceritakan perjalanannya yang panjang dari awal sampai akhir. Leah dan Rahel memperhatikan semua laki-laki Yakub mendengar dan belajar dari setiap apa yang dikatakan ayah mereka. Bagaimana belajar untuk percaya kepada Tuhan? Kemudian mereka semua menyembah Tuhan. Di Betel, Tuhan kembali datang dan berbicara kepada Yakub. Ia berjanji sekali lagi bahwa setiap tanah yang di sekelilingnya kelak akan menjadi miliknya dan milik anak-anaknya. Ayatnya ada di Kejadian 35 ayat 10-12. Mungkin nanti adik-adik bisa baca sendiri setelah firman ini selesai. Setelah itu firmannya berlanjut setelah menyembah Tuhan di Betel, akhirnya tiba saatnya untuk pulang dan bertemu dengan Ishak ayahnya. Tetapi sebelum mereka tiba di sana, ketika mereka berada dekat kota Bethlehem, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Rahel yang mengandung anak kedua, setelah melahirkan ia meninggal dunia ternyata. Sungguh hal ini membuat seluruh keluarga berduka cita. Yusuf sekarang mempunyai adik bayi yang diberi nama Benyamin, dan dia telah kehilangan seorang ibu. Mereka berhenti untuk menguburkan Rahel. Yakub membuat sebuah batu nisan yang cantik agar Rahel yang begitu dicintainya dapat diingat selamanya.
Akhirnya mereka sampai dan bertemu dengan Ishak, kakek mereka. Mereka sungguh bergembira. Ribka telah meninggal dan itu membuat hati Yakub sedih. Namun ayahnya menghiburnya. Ishak bergembira bersama ke-13 cucu-cucunya. Ishak hidup dengan Yakub selama 12 tahun sejak Yakub pulang. Kemudian ia meninggal. Esau dan Yakub bersama-sama mengubur Ishak dalam kubur yang sama di mana Abraham, Sarah, dan Ribka dikuburkan. Oke, cerita Alkitabnya sampai di situ. Yang harus Kak Cindy disampaikan sama adik-adik Smiling Kids adalah seperti halnya keluarga Yakub yang membuang segala berhala yang mereka miliki. Kita pun tidak boleh memiliki Allah lain dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki setiap orang dalam dunia ini menyembahnya dan hanya menyembah kepadanya saja. Allah lain yang mungkin saat ini ada dalam kehidupan kita bisa berupa hobi atau kesenangan kita yang berlebihan. Seperti contohnya main game sampai kita lupa waktu untuk belajar dan berdoa sama Tuhan. Menyimpan benda-benda yang kita percayai dapat memberikan keberuntungan pada kita juga tidak boleh ya adik-adik. Ingat bahwa dari Tuhan sajalah keselamatan dan berkat-berkat yang diberikan kepada kita itu sudah lebih dari cukup yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya menyembah Tuhan? Kita dapat menyembah Tuhan dalam hati. Dalam hati kita juga dapat menyembah Dia dengan cara menyanyikan lagu pujian yang meninggikan nama Tuhan. Sikap tubuh seperti mengangkat tangan pada saat kita menyembah dan memuji kepadanya, memuliakan Tuhan untuk akan memperhatikan dan menolong kita sebagaimana kita menyembah Dia. Bisa contohnya kayak pada saat ini nih, mungkin saat ini gak boleh toleh kanan toleh kiri pada saat dengerin firman Tuhan. Perhatikan kakak Smiling Kids yang ada di depan. Itu adalah salah satu contoh menyembah dan memuji kepadanya dengan segenap hati, mendengarkan apa yang didapat, dipelajari dan diingat dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan dari hal yang terkecil. Atau mendengarkan perkataan orang tua, atau nurut sama orang tua, itu juga termasuk hal yang memuji kepadanya. Tidak perlu kita menggunakan berhala-berhala lain atau menyembah Allah lain. Itu tidak akan berguna bagi kehidupan kita, malah akan menyesatkan kita ke jalan yang salah. Yang harus dipahami dari firman ini adalah mengerti bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan membenci dewa-dewa asing, membenci berhala, dan yang ketiga menghindar dari penyembahan berhala dan penggunaan jimat untuk perlindungan dari kehidupan kita masing-masing. Oke, itu tadi cerita Alkitab yang bisa Kak Cindy ceritakan dan bagikan buat adik-adik Smiling Kids semuanya. Apa yang sudah didengerin dan pesan apa yang sudah disampaikan di dalam firman tersebut bisa dijadikan pelajaran diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi berkat buat adik-adik Smiling Kids semuanya di sini. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Ayat Alkitabnya ada di Ratapan 3 ayat 41. Kita baca sama-sama sampai 3 kali ya. Yuk kita baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah yang ada di sorga. Satu kali lagi ya. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Yuk, sekarang kita tutup Alkitab kita semuanya. Siapkan hati, ambil sikap yang tenang. Jangan ngobrol sama kanan kiri. Jangan main sendiri, kita mau berdoa kepada Tuhan seperti bentuk rasa mengucap syukur, bentuk rasa segenap hati memuji kepadanya akan menyenangkan hati Tuhan. Tutup mata, lipat tangannya ya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Sekarang tiba saatnya kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat segenap firman yang telah Kau berikan kepada kami semuanya melewati kakak-kakak Smiling Kids. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Bukan cuma hanya kami dengarkan saja, tapi kami mendengarkan melewati telinga kami dan kami melakukan dalam hati kami agar kami dapat menyenangkan nama-Mu Tuhan yang ada di sorga. Kami tidak perlu menggunakan berhala-berhala atau dewa-dewa asing kembali Tuhan, tapi kami hanya membutuhkan untuk
kepadamu saja dan berdoa agar memuliakan namamu dan meninggikan namamu, itu saja sudah cukup ya Bapa. Jauhkan kami dari berhala-berhala yang tidak baik, jauhkan kami dari dewa-dewa asing. Berkati adik-adik Smiling Kids yang ada di sini agar semuanya dilindungi dan diberikan perlindungan yang dari Tuhan, agar adik-adik Smiling Kids dan keluarganya selalu dalam perlindungan tangan Tuhan, double cover yang selalu Kau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu untuk pagi hari, untuk sore hari yang cerah. Kami sangat mengucap syukur buat semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah percaya dan berdoa kepadamu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai beribadah. Tiba saatnya kami akan berpisah dan pulang ke rumah kita masing-masing, bertemu dengan keluarga yang kami cintai. Engkau berkati Bapa setiap kami, agar apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami pelajari bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati adik-adik Smiling Kids dalam perjalanan pulang, agar sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Juga berkati Tuhan keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati kehidupan mereka. Biar Engkau yang selalu mengcover setiap kehidupan adik-adik Smiling Kids dan keluarga semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya, buat semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau yang tetap menjaga kami dan mengcover setiap kehidupan kami setiap harinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. See you and God bless you.